Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan membuat kastengel oven panci. Kastengel yang cantik-cantik ini lalu apa hubungannya dengan sebuah panci? Simak terus ya guys, dan jangan lupa subscribe, like, dan ikuti terus channel Doa Ibu. Terima kasih. Sobat Dapur Doa Ibu, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kastengel panci kali ini adalah tahap berikutnya adalah kita akan mensangrai dulu tepung terigunya. Dalam pembuatan kue kering, untuk mensangrai terigu lebih dahulu itu akan membantu kue kering lebih renyah ya guys ya. Kita sangrai karena tepung terigu itu kan biasanya lembab ya, disimpan di toko, di gudang itu dia menyerap air ya. Kita buang dulu kandungan airnya agar nanti ketika kita proses jadi kue kering akan lebih renyah ya. Tidak usah terlalu lama mensangrainya, asal kandungan airnya hilang begitu saja ya. Tahap selanjutnya, pertama-tama kita campurkan dulu antara margarin dengan kuning telur. Campurin ya guys. Saya menggunakan pengaduk zaman dulu ini. Kalau mau pakai mixer silahkan. Sampai rata ya. Sampai margarinnya ini lumat tercampur pokoknya ya. Nah, setelah margarin dan telur sudah cukup rata, selanjutnya kita masukkan keju dan susu ya. Kejunya kita masukkan, kemudian susu bubuk kita masukkan juga. Kita carut lagi seperti tadi ya, sampai benar-benar rata ya. Zaman dulu ya pakai begini, atau bisa pakai spatula ya, spatula seperti ini juga bisa. Terserah pengaduknya apa, yang penting bisa teraduk dengan baik. Nah, setelah margarin, kuning telur, keju dan susu, yang terakhir adalah tepung. Nah, biasanya dalam proses ini kemudian ada yang mengaduk pakai tangan ya, karena memang nanti kita juga mencetaknya menggunakan tangan ya, maksudnya memipihkannya, proses-prosesnya juga menggunakan tangan. Buka lah, artinya kita perlu bersihkan dulu tangan kita, cuci dulu, dan nanti alasnya juga kita gunakan alas untuk mencetak. Oke, aduk terus sampai tercampur, boleh menggunakan tangan silahkan. Nah ini guys, adonan sudah siap untuk dicetak. Saya taruh di atas plastik untuk kerja ya, ini plastik yang bersih ya. Nah, kalau kalian hobi masak, usahakan punya alas yang senantiasa digunakan untuk membuat adonan ya, alas bersih plastik, atau bisa membeli alas adonan yang banyak dijual di toko-toko membuat kue. Nah, selanjutnya ini nanti akan kita cetak dengan cetakan ini. Ini cetakan ini saya beli di online. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa melakukannya secara manual di gulung silinder panjang gini, lalu nanti dipotong-potong segini ya. Nah ini guys, untuk proses mencetaknya, perhatikan baik-baik ya proses mencetaknya. Dalam proses mencetak ini juga diperlukan kesabaran memang. Jadi pipihkan adonan kira-kira tebalnya setebal cetakan ini ya guys ya.
jangan lebih. Kalau lebih nanti bisa rusak karena ini kan ada penahannya. Jadi dipipihkan kira-kira tebalnya setebal cetak itu kan ya. Nah kemudian kita cetakkan begini, cetak ini guys ya. Nah yang samping-samping kita ambil. Nah ini kan kemudian lengket di di cetakannya ini. Nah, sediakan alat untuk yang bisa mengeluarkan dari cetakan ini guys ya. Jangan pakai jari, nanti kalau pakai jari terlalu lebar nanti bisa rusak ya. Atau apa untuk menekan dia bisa keluar itu ya, bisa keluar karena kan dia lengket di cetakan lah guys. Asal jangan tidak merusak itu nantinya ya. Keluar. Nah ini guys ya, udah kita cetak semua. Ini jadi sekitar 70 batang seperti ini, resep ini tadi. Kemudian tahap selanjutnya ini nanti akan kita beri olesan kuning telur di atasnya dan taburan keju. Setelah itu bisa kita oven. Nah pada tahap pengolesan ini yang kita perlukan adalah kuning telur diberi sedikit minyak goreng ya, kemudian kuas untuk mengolesinya ya. Kuning telur satu aja cukup saya kira. Kemudian keju parut untuk taburan. Setelah nanti kita beri kuning telur, kita beri taburan keju. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Ini beri kuning telur begini, beri kuning telur begini ya. Nanti bisa mempercantik penampilannya guys ini guys. Nah kita dalam banyak keju ya sorry. Ini dan kita taruh seperti ini. Nah ini udah selesai tahap memberi olesan kuning telur dan taburan keju. Selanjutnya siap untuk di oven. Saya menggunakan loyang bulat ini karena ini cocok untuk panci saya guys ya. Karena saya menggunakan oven panci. Tapi kalau kalian punya loyang kotak, pakai oven kotak silahkan, nggak masalah. Dan ini nggak perlu diberi olesan mentega karena itu nanti nggak lengket. Kita taruh aja nanti kalau kita masukkan oven. Oke, sekarang kita akan persiapan mengoven ya. Saya beri penjelasan dulu tentang oven panci ya. Ya pada dasarnya panci itu bisa kita gunakan untuk membuat kue, maksudnya kue kering maupun roti ataupun cake bisa. Prinsipnya dia kan seperti oven juga. Jadi kita membuat sebuah ruangan panas di dalam sebuah ruangan. Nah panci ini bisa berfungsi sebagai oven. Prinsipnya adalah jangan sampai loyang itu menempel pada panci ya, sehingga dia tidak terkena panas langsung dari api. Nah untuk menahan loyang ini nanti saya akan gunakan loyang ini ya. Roti sudah saya masukkan ke loyang ini. Saya menggunakan agar dia nggak menempel di dasar panci, saya menggunakan batu bata ya. Kalian bisa menggunakan apa saja ya, sebenarnya bisa seperti ini apa, tataan setrika ini bisa, tapi ini karena ini nggak muat ya, nggak muat masuk ini. Kalau di rumah kalian ada tataan setrika seperti ini yang kecil dan panci kalian besar masuk ya nggak apa-apa. Prinsipnya
adalah loyang nggak nempel di dasar panci sehingga nggak kena panas langsung, dan juga nggak mepet ya. Jadi loyangnya harus yang lebih kecil dari panci jelas, sehingga nggak mepet kena dinding panci. Nah, saya menggunakan bata ini praktis, kalian bisa cari di mana saja, dan batu bata itu kan bukan penghantar panas ya, bukan penghantar panas. Jadi batu bata ditaruh ini, nanti kemudian loyangnya ditaruh di sini, kemudian kita tutup, udah beres ya. Dan api yang digunakan jangan api besar, api kecil ya guys, api kecil. Yang untuk kue kering ini waktu yang kita gunakan untuk mengoven sekitar 25 sampai 30 lah, 30 menit ya, 25 menit sampai 30 menit, sampai 30 menit ya. Jadi nanti apinya kita nyalakan dulu, kita setel ya, kita taruh panci. Bisa dibiarkan biar panas sejenak ya. Itu ya. Nah, kemudian loyang kita taruh. Loyang kita taruh dan kita tutup. Nah, ini guys, setelah sekitar 25 menit coba kita tengok. Nah, itu kurang tua sedikit ya, kita tunggu sekitar 5 menit lagi guys ya, biar lebih matang, lebih tua anunya. Nah, ini penampakannya, penampakan oven panci itu guys. Jadi apinya jangan terlalu besar ya. Nah, ini setelah sekitar 30 menit guys, jadi sudah matang ya, sudah siap diangkat ya. Jadi untuk mengoven itu kita harus melatih feeling guys, jadi tidak ada hitungan yang saklek ya. Pada menit ke-25 kalian lihat kayaknya belum, ya udah ditambahi. Nah, ini 30 menit udah pas ya guys ya. Feeling guys ya, feeling kita harus main gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat nanti misalnya masih kurang, ya kalian tambahi waktunya gitu ya. Ini ya guys, hasil dari Castengel oven panci kita. Cantik ya. Selamat mencoba guys, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya, dan silahkan subscribe dan ikuti terus channel Dapur Doa Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.